Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu.
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Kami mau ada dalam hadirat-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau ada dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kekuatan, hadirat-Mu kedamaian, hadirat-Mu sukacita. Hanya dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Di hadirat-Mu kedamaian, hadirat-Mu kekuatan, hadirat-Mu sukacita. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu kedamaian, kedamaian, hadirat-Mu, hadirat-Mu kekuatan, kekuatan, hadirat-Mu suka.
bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari
Mari satukan hati kita di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh setia dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya sepanjang kami mengandalkan Tuhan, iman kami taruh hanya kepada-Mu saja. Maka kami percaya Engkau akan menuntun kami dari perjalanan kasih karunia di dalam waktu-waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap diberkati, kami siap diubahkan, kami siap dikuatkan Tuhan. Lewat firman-Mu, berbicaralah, bersabdalah. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan di worship night kali ini, kita mengangkat tema yang penting untuk kita mengerti dan pahami, yaitu berbicara mengenai waktu Tuhan. Setiap kita manusia terjebak atau berada di dalam dimensi waktu. Kenapa saya katakan terjebak? Karena kita tidak mungkin bisa mundur ke belakang di dalam waktu-waktu yang sudah kita jalani sekarang. Ataupun juga sebaliknya, kita tidak dapat mempercepat waktu kita di dalam perjalanan ke depan. Waktu akan linear bertambah, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, minggu, bulan, dan tahun. Namun ketika kita menjalani waktu-waktu kita sebagai manusia, ada momen-momen tertentu di mana kita merasa waktu itu berlalu begitu cepat. Padahal satu hari tetap 24 jam. Kenapa bisa terjadi seolah-olah waktu berlalu begitu cepat? Karena biasanya kita sedang mengerjakan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Entah mungkin kita melakukan hobi kita, atau kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kasihi. Keluarga misalkan, anak-anak kita, atau pasangan hidup kita. Sehingga waktu seolah-olah berlalu dengan begitu cepat, atau kita mengunjungi tempat yang kita sukai. Tapi sebaliknya ada momen-momen tertentu di mana kita merasa waktu kok berjalan begitu lambat ya. Biasanya karena kita menjalani atau melakukan hal-hal yang membosankan. Contohnya misalnya menunggu seseorang, kita janjian jam sekian gak datang-datang. Waktu kok kayaknya sepertinya lambat. Atau menunggu transportasi umum, entah pesawat, kereta atau bus yang datang terlambat mungkin. Atau bahkan bisa jadi menunggu jawaban doa sehingga kita merasa kok waktu terasa lebih lambat. Tapi mari kita perhatikan apa kata Alkitab mengenai waktu. Sehingga kita bisa paham dan mengerti dari sudut pandang Tuhan ketika melihat waktu. Meskipun dia sendiri, Tuhan kita tidak terjebak di dalam dimensi waktu. Dia dari dulu sekarang sampai selamanya, dari kekal sampai kekal, dia tidak terjebak dengan dimensi waktu. Dia ada di masa lalu, masa kini, masa sekarang. Memang kadang sulit untuk kita bisa pahami sebagai manusia. Bagaimana mungkin dia ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi Allah kita meskipun tidak terjebak dengan waktu, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan memandang waktu bagi kita sebagai manusia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris, God has made everything fit beautifully in its appropriate time. Jadi dikatakan Tuhan itu memang membuat segala sesuatu indah. Kita yakin kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan kalau kita ingat dari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan alam semesta termasuk juga manusia di dalamnya. Alkitab katakan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah atau baik adanya. Itulah tipe atau karakter Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah iseng, tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan. Kalau dia melakukan, menciptakan, menjadikan, atau membuat segala sesuatu pasti indah. Tapi bukan hanya satu sisi dia menciptakan segala sesuatu itu indah. Tapi dari sudut pandang waktu pun dia selalu membuat itu pas tepat. Sehingga penulis kitab Pengkhotbah yaitu Raja Salomo dikatakan, ia yaitu Tuhan membuat segala sesuatu itu indah, tapi juga pada waktunya. Segala sesuatu yang baik di dunia ini tapi enggak tepat waktu atau enggak pas waktunya juga jadi sesuatu yang akan kurang.
Contoh taruh kata misalkan kita menjadi seorang yang suka makan buah-buahan. Ketika buah itu dipanen oleh para petani yang menanamnya, pasti ditunggu waktu yang terbaik kan ketika buah itu sudah cukup matang. Tidak boleh terlalu muda meskipun mungkin banyak daripada Anda suka makan buah yang jauh lebih muda, buah-buah tertentu. Tapi kebanyakan rata-rata secara normal tentu saja dituai pada saat yang tepat. Tidak terlalu awal, tidak terlalu prematur, ataupun juga tidak terlalu terlambat. Kalau terlalu lambat akhirnya buah itu menjadi busuk, tentu saja tidak bisa dinikmati. Itulah gambaran ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu, buat segala sesuatu. Bukan hanya menciptakan di dalam kitab Kejadian, tetapi dia tetap berkarya dalam hidup kita sampai hari ini. Dia buat indah, tapi pas tepat pada waktunya. Lalu dikatakan bahkan dia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi penulis pengkhotbah berkata di dalam hikmatnya, karena Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Bukan menurut majalah siapa, koran siapa, menurut orang siapa. Tapi Tuhan sendiri yang berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang berhikmat seperti dia. Di dalam hikmatnya dia menemukan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah disitulah ruginya kalau kita ternyata manusia tidak memahami bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup kita itu dibalik semua itu selalu indah. Oleh karena itu kita yang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan tidak perlu takut dan ragu menghadapi situasi kondisi apapun juga. Tapi sebaliknya kalau kita ini sengaja berbuat dosa, kita sengaja melanggar firman-Nya, sengaja melanggar aturan, haruslah kita takut. Karena nanti segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensi di depannya. Itu yang membuat kita justru harus berawas-awas. Dengan bukan hanya berawas-awas lalu hidup dalam ketakutan. Tentu saja kita yang jauh dari Tuhan, segeralah kembali kepada jalannya. Tapi kalau kita sudah di dalam jalan Tuhan, dalam rencananya, sesuai dengan firman-Nya, peristiwa-peristiwa atau segala situasi yang kita hadapi di balik semua itu, di balik semua segala sesuatu itu pasti indah. Itulah jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu rasa aman kita ketika kita bisa memahami begini. Kita mengerti waktunya Tuhan, lalu kita bisa menerima dan kita dengan penuh keyakinan berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan itu. Kita akan perhatikan ayat-ayat di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, pasal yang sama tadi. Kalau saya baca di awal ayat yang ke-11, kita akan melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Nanti di sana akan ada hal-hal yang terjadi yang seolah kontradiktif, berlawanan. Tapi kembali yang berlawanan sekalipun, yang kita pandang buruk pun sebetulnya di dalam pemandangan Tuhan segala sesuatu itu tidak ada yang buruk. Hanya kadang saja kita di dalam satu peristiwa yang kadang kita menyangka itu buruk, kita belum memahami di saat itu. Nanti ketika kita sudah melewatinya, lalu kita kembali melihat ke belakang sebentar atau mengingat pengalaman kita yang lalu yang kita rasa buruk. Setelah kita renung-renungkan, amat-amati, iya ya. Ternyata yang menurut kita versi buruk pun di balik semua itu tuh Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat untayan waktu demi waktu atau saat demi saat di mana ada hal-hal yang menurut kita kontradiktif dan bahkan hal-hal itu versi kita mungkin sesuatu yang jelek dan buruk. Tapi kembali melihat bagaimana Tuhan memandang segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi tepat pada waktunya menjadi sesuatu yang indah. Mari kita perhatikan ayat yang pertama di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, pasal yang sama. Ayat pertama dan yang kedua, dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu ayat yang kedua langsung, Raja Salomo berbicara demikian, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dikatakan ada peristiwa, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Dua hal yang di luar kontrol manusia. Mungkin kita berkata secara teknologi medis kedokteran kita bisa mengatur
kelahiran atau kehamilan daripada seorang wanita. Memang teknologi semakin canggih, orang yang kesulitan punya anak pakai teknologi ini dan ini memungkinkan, ada kemungkinan bisa punya anak. Tapi kembali kita meyakini bahwa meskipun teknologi medis kedokteran makin bertambah canggih, tapi untuk kelahiran seorang manusia tetap atas keputusan atau kedaulatannya Tuhan. Bukankah juga banyak cerita kita dengar ada orang yang sudah berusaha menggunakan teknologi ini dan itu. Tetap saja juga tidak jadi. Tidak bisa dapat anak. Contoh misalnya kan kelahiran. Di kelahiran pun tidak ada seorang manusia yang bisa berkata bahwa dia menggantikan posisi Tuhan. Meskipun Tuhan pun bisa memberkati ilmu medis yang semakin berkembang. Apalagi di dalam hari-hari terakhir ini. Namun sebaliknya juga. Di dalam kondisi kematian, meninggal, tak ada seorang pun yang berkuasa sebetulnya. Meskipun ada orang-orang yang nekat akhirnya melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi pada intinya bahwa dalam kelahiran dan dalam meninggal, semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan menentukan seseorang untuk lahir sehat dan baik, ada orang-orang yang jahat sekalipun untuk memutuskan atau menghentikan kehidupan itu tidak mungkin bisa. Kalau kita ingat cerita mengenai Musa contohnya. Musa di zaman itu yang berkuasa ingin membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani. Tapi perhatikan Musa di mana Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Diluputkan demikian. Mungkin kita juga berkata loh untuk kelahiran kan segala sesuatu dirayakan dengan menyenangkan. Tapi untuk meninggal untuk kematian bukankah sesuatu yang sedih terjadi. Memang benar. Ketika ada orang yang kita cintai, ada keluarga kita meninggal dunia, tentu saja kita berduka. Karena tidak bisa lagi berjumpa dengan dia. Sampai satu saat kita pun akhirnya mengalami kematian. Kita yang di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kematian kita sebetulnya sedang menuju kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kehidupan yang kekal. Memang kita pikir seolah-olah meninggal kan gak ada sesuatu yang baik. Tapi kalau kita perhatikan dari sudut pandang Tuhan, di dalam kekekalan, ketika manusia selesai di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang baik kembali kepada dia. Kalau kita renungkan kembali, kita jujur, kita melihat meskipun ada kesedihan ketika ada seorang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Tapi di tengah-tengah kesedihan itu kalau kita kembali merenungkan iya ya. Kalau orang itu mungkin masih ada dengan kita. Mungkin orang itu atau keluarga kita itu ketika dipanggil Tuhan di dalam kondisi sakit. Kalau kita pikirkan kasihan juga ya dia di dalam penderitaannya. Harus minum obat mungkin infus di sana sini. Di atas muka bumi masih menderita. Tapi ketika dipanggil Tuhan sudah selesai penderitaannya. Selalu ada kebaikan dan anugerah Tuhan kita bisa perhatikan. Di tengah-tengah waktu entah itu kelahiran, entah itu meninggal atau kematian. Segala sesuatu menjadi indah kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita merenung ya sampai hari ini kalau orang itu masih ada belum meninggal dunia kira-kira jadinya seperti apa? Mungkin saja belum tentu ketika kesehatannya semakin memburuk dia menderita ketika Tuhan panggil. Menjadi sebuah jawaban di mana dia akan sembuh selamanya. Dan tinggal di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bukankah Paulus berkata dia menanti-nantikan saatnya di mana dia bisa meninggalkan kemah tubuh yang sementara ini. Karena Paulus berkata aku bingung mana yang hendak kupilih. Tinggal di atas muka bumi tetap hidup. Atau kembali ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi dia akhirnya memutuskan kalaupun mati itu keuntungan. Tapi kalaupun hidup berarti kehidupan yang menghasilkan buah. Kalau kita melihat kembali di dalam sudut pandang waktunya Tuhan. Bahkan seolah-olah pengalaman yang menyedihkan soal kematian, soal meninggal dunia pun. Dari sudut pandang Tuhan tidak ada sesuatu yang buruk ketika tepat pada waktunya. Lain soal ketika tadi manusia yang coba membunuh dirinya sendiri. Sehingga meninggal dunia di dalam kematian yang tragis atau mengenaskan. Kalau itu manusia yang buat, tapi kalau di dalam kematian yang Tuhan izinkan, itu pun menjadi sesuatu yang indah. Mungkin di antara Anda ada yang mengalami peristiwa yang demikian. Salah satu keluarga atau orang yang Anda cintai dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Lihat dari sudut pandang waktu Tuhan, selalu perspektif Tuhan mengenai waktu. Dia ciptakan itu indah pada waktunya. Lalu berikutnya ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan.
Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dikatakan ada waktu untuk membunuh. Bagaimana mungkin membunuh menjadi sesuatu yang baik atau yang indah? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks di dalam apa yang dijelaskan Salomo di dalam ayat yang ketiga ini, ada waktu untuk membunuh. Itu sebetulnya dia sedang berbicara di dalam rancangan Tuhan, ada waktu-waktu di mana Tuhan menghukum orang-orang yang tetap tinggal di dalam dosanya. Tuhan bukan berarti jahat dan kejam. Tapi bukankah dia hakim yang adil? Dia akan menghakimi manusia menurut perbuatannya kan? Sehingga ketika orang-orang dihukum sesuai dengan kejahatannya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk orang itu berubah dan bertobat. Dan itu pun menunjukkan keadilan dan pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana jadinya kalau tidak ada penghukuman terhadap orang-orang yang berbuat jahat? Berarti orang-orang yang berbuat baik tak ada gunanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak ada gunanya kalau begitu. Kalau tidak ada penghakiman Tuhan, kalau tidak ada keadilan Tuhan yang dinyatakan. Di dalam penghukuman Tuhan pun sebelum itu dilakukan, saya yakin berulang kali dengan berbagai macam cara Tuhan berbicara untuk membawa orang itu kembali kepada Dia. Salah satu murid Yesus yang paling dekat di antara orang banyak, di antara 70 murid adalah 12 murid. Dan salah satu daripada 12 murid itu kita kenal yang namanya Yudas Iskariot. Dia mati dengan cara yang mengenaskan, dia menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Apakah Yesus tidak berusaha atau Yesus tidak membawa Yudas Iskariot untuk menyadari akan kesalahan demi kesalahan atau akan hatinya yang mulai melenceng? Kalau kita perhatikan kitab Injil dalam catatan-catatannya berulang kali di dalam berbagai macam kesempatan, Yesus memberitahukan Yudas, saya yakin kasih Tuhan, saya yakin setiap pengajaran yang Yesus berikan kepada Yudas sebetulnya ditujukan supaya dia bisa bertobat atau hatinya sungguh-sungguh sehingga tidak digunakan oleh kuasa kegelapan untuk akhirnya menyerahkan Yesus, menjual Yesus demikian. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita melihat selalu ada keadilan Tuhan. Oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan kita nggak boleh main-main, kita sengaja merugikan orang, sengaja berbuat jahat. Selalu ada penghukuman Tuhan, selalu ada keadilan Tuhan. Ternyata kalau kita melihat dari perspektif Tuhan pun, Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah, untuk orang itu bertobat. Tapi kembali orang yang memutuskan kalau nggak mau berubah dan bertobat, ada penghukuman Tuhan, ada keadilan Tuhan. Ada waktu untuk menyembuhkan, sesuatu yang baik juga yang Tuhan kerjakan. Kita perhatikan kembali kalau Yesus melayani di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu. Dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan lain sebagainya. Ada kesembuhan demi kesembuhan. Dan saya percaya kesembuhan itu Tuhan tidak hanya kerjakan 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Tapi dia masih kerjakan sampai hari ini. Ada kesembuhan juga bagi Anda yang menanti-nantikan, yang mengharapkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kembali dilihat dari sudut pandang Tuhan, segala sesuatu menjadi indah ketika tepat pada waktunya. Soal merombak di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan di dalam waktu merombak pun. Akhir ujungnya adalah supaya membuat sebuah umat Tuhan kembali. Dalam nubuatan Yesaya pasal kelima ayat 4 dikatakan demikian. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran.
Bayangkan begitu cintanya Tuhan kepada umat pilihan Tuhan. Sampai-sampai Nabi Yesaya mengingatkan mereka kembali pesan Tuhan. Kalau Tuhan harus merombak mereka, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa musuh. Tujuannya bukan karena Tuhan jahat. Supaya menyadarkan mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi perhatikan, di dalam waktu merombak pun atau memugar sesuatu pun, kalau dilihat dari perspektif Tuhan, di sana ada motivasi kasih. Ada motivasi yang baik daripada Tuhan kita. Kembali ke Pengkhotbah 3 ayat yang kelima. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dalam ayat yang ke-6 ditulis, ada waktu untuk membiarkan rugi. Pada dasarnya siapa sih manusia yang pengen rugi, Bapak Ibu Saudara? Apalagi dibiarkan atau disengaja kerugiannya. Tak seorang pun ingin menghendaki kerugian. Yang dikehendaki selalu ingin untung, ingin punya profit di dalam pekerjaan, di dalam karir kita. Ingin sesuatu yang menambah perbendaharaan yang kita miliki, bukan? Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang kerugian itu tak bisa dihindari. Saya ketemu dengan beberapa jemaat yang ketika bekerja, ketika berbisnis mereka bercerita. Karena mungkin sudah dealing dengan partnernya, mengirimkan bahan baku tertentu misalkan. Lalu kalau tidak dikirimkan ada penaltinya, dihitung-hitung jumlah penalti dengan kalau mereka beli barang baku yang lain dengan harga yang mungkin lebih mahal, mereka rugi. Kalau dihitung-hitung, gak apa-apa lebih baik rugi saja dibanding kena penaltinya. Kalau di dalam perhitungan yang tepat, kerugian pun mungkin orang promosi barang tertentu atau produknya dia jual murah, dia jual rugi supaya bisa mengangkat produk yang lain. Ketika dihitung pun di balik semua itu sebetulnya ada tujuan untuk sesuatu yang baik atau keuntungan. Manusia saja berpikir demikian. Kita saja berpikir demikian. Kita percaya bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Tapi selama kerugian itu bukan karena kecerobohan kita atau sengaja kita tipu sana tipu sini. Di balik itu pun ada anugerah Tuhan yang akan menyertai kita dalam seluruh aspek hidup kita. Bahkan termasuk pekerjaan kita atau apa yang kita usahakan. Asal kita betul-betul punya motivasi yang benar. Bukan karena kita cinta akan uang, cinta akan harta. Tapi kita merindukan setiap pekerjaan kita entah bisnis atau karir yang hari ini kita bangun. Kita merindukan supaya itu dipakai Tuhan. Dan di dalam siklus pekerjaan kita atau dalam siklus bisnis kita. Kadang-kadang kita ya sudahlah. Harus dibiarkan rugi supaya yang satu bisa mengangkat atau bagaimana ada perhitungannya. Di situ pun anugerah Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan kita di area pekerjaan yang kita sedang bangun. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, hal itu tuh sering terjadi di dalam hidup kita. Kadang kita yang selalu melihatnya sempit, ketika rugi terjadi langsung kita bersungut-sungut, langsung kita mengambil keputusan ya sudahlah aku tinggalkan Tuhan. Kita justru mengalami kerugian yang lebih besar daripada kerugian bisnis atau pekerjaan kita tadi. Kita rugi kehilangan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Bukan hanya dia sumber berkat saja, dia sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Jangan ambil kesimpulan, jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Hanya mungkin karena kondisi yang kurang baik di dalam pekerjaan kita. Ketika kita mengalami kerugian, kita ambil keputusan untuk tinggalkan Tuhan. Justru meninggalkan Tuhan, habislah kehidupan kita. Kembali lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Manusia menjalani kehidupan seringkali banyak yang tidak ideal. Tapi perhatikan Tuhan selalu bekerja di balik semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Merobek waktu itu konteksnya adalah ketika mereka sedang berkabung berduka. Mereka robek pakaian mereka, jubah mereka. Tanda mereka menyesal atau tanda mereka berkabung, tanda berduka. Siapa sih di antara kita meskipun kita anak Tuhan, orang Kristen yang tidak pernah mengalami kondisi-kondisi yang membuat kita berduka atau bersedih hati. Bukankah sukacita, kesedihan
selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Tak selamanya kita ketawa terus, sukacita terus. Ada waktu-waktu kita menangis, ada waktu-waktu kita berkabung. Tapi tidak selamanya juga sebaliknya, kita berkabung melulu, menangis melulu. Ada waktunya di mana kemenangan Tuhan izinkan terjadi, Tuhan berikan dalam hidup kita. Jawaban doa terjadi. Atau ketika kita kembali ingat akan kesetiaan Tuhan di dalam masa-masa yang lalu. Meskipun hari ini mungkin jawaban doanya belum terjadi atau terjawab dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kembali sukacita itu ada dalam hati kita. Merobek ini berbicara mengenai ada waktu untuk berkabung. Tapi ditulis ada waktu untuk menjahit, berarti Salomo di dalam kitab Pengkhotbah ini dia menulis, dia tahu tak selamanya kain itu selalu robek. Kapan waktu yang tepat untuk dijahit kembali? Ya tentu saja ketika masa berkabung itu sudah lewat. Itulah namanya kehidupan perjalanan kita. Ada waktu-waktu yang demikian. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Berarti tidak selamanya katanya diam itu emas. Ada waktunya betul-betul kita harus membuka mulut kita. Menjelaskan sesuatu mungkin supaya orang tidak salah paham. Supaya pasangan kita tidak asumsi yang jelek. Atau seseorang berasumsi yang buruk. Kadang kita perlu menjelaskan. Tapi sebaliknya, sejelas-jelasnya kita menjelaskan, kadang orang lain belum tentu percaya. Jadi ada waktu-waktu memang untuk berdiam. Ada waktu untuk berbicara. Tapi kembali dilihat dari sudut pandang Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mau diam tepat pada waktunya, mau berbicara asalkan tepat pada waktunya. Menjadi sesuatu yang indah. Ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, dimulai dengan mengasihi. Kita punya prinsip, kita punya tekad untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bukankah itu perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tapi bisa jadi dalam perjalanannya lalu kejengkelan muncul, kita kecewa sama seseorang karena mungkin peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu akhirnya tadi ayat yang ke-8 dikatakan ada waktu untuk perang, jadinya kita bersih tegang dengan orang itu. Tapi Salomo mengakhiri ayat 8 itu dengan berkata ada waktu untuk damai. Jangan lupa ada damai atau ada rekonsiliasi yang terjadi. Dimulai dengan mengasihi, dengan mental atau sikap yang tidak cari musuh. Meskipun dalam perjalanannya bisa saja kondisi konflik terjadi, salah paham terjadi, perang keributan akhirnya muncul. Tapi penulis kitab Pengkhotbah itu Salomo mengingatkan di ujung ayat 8 ada waktu untuk damai. Konflik seharusnya bisa diselesaikan dengan anugerah Tuhan. Dengan kesabaran, dengan ketenangan. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ternyata kemampuan kita untuk menemukan kepuasan dalam hidup sangat tergantung daripada sikap kita, sikap hati kita. Atau cara pandang kita. Kalau cara pandang kita berkata, Tuhan itu memang gak peduli, gak mengasihi. Buktinya ada kematian, ada kerugian, ada robekan yang bersifat tadi perkabungan. Kalau kita memutuskan sikap hati yang demikian, ya selalu kita tidak akan menemukan hal yang baik. Tapi kembali hal-hal yang buruk menurut kita pun kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan kita merenung. Betul ya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kondisi bahkan yang tidak mengenakan bagi kita. Lalu ayat yang ke-11 kembali dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan ia yaitu Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Maksudnya apa? Kita tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Buktinya orang mengejar kekayaannya segini kurang tambah lagi. Orang mengejar posisinya segini kurang tambah lagi. Kita punya benda sesuatu, kita pengen, kita nabung, kita harap bisa beli benda itu setelah terbeli. Akhirnya gimana? Ya sudah biasa tuh, kejar benda yang lain. Berarti kita tahu bahwa manusia itu Tuhan kasih kekekalan dalam pengertian kita tidak akan pernah dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah.
Karena itu kita punya yang namanya kehausan rohani. Dan kehausan rohani hanya dapat dipuaskan ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita memiliki nilai yang kekal. Manusia itu setelah meninggal dunia, rohnya gak mati. Tapi kan kedua tempat pilihannya, ke api yang kekal atau ke dalam kehidupan yang kekal, ke surga itu. Dan yang ketiga, kekekalan dalam hati berbicara mengenai tidak ada apapun selain Tuhan yang benar-benar dapat memuaskan hati kita. Kalau kita tahu hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati kita, maka kita perlu kembali kepada Dia. Dan kalau kita melihat kembali waktu demi waktu yang kita sudah lewati, benar bahwa firman Tuhan tak berdusta. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bagi kita indah. Dan bukannya sekedar indah, tepat pada waktunya. Kita melihat anugerah dan kebaikannya tak pernah berhenti dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia gak pernah meninggalkan, Dia gak pernah membiarkan Anda berjalan sendirian. Renungkan kembali waktu-waktu yang sudah kita lewati sampai hari ini. Baik pengalaman yang baik, baik pengalaman yang buruk menurut versi kita. Kembali lihat dari sudut pandang Tuhan. Ternyata di balik semua itu Tuhan berkarya dengan cara yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Tuntun setiap kami. Di luar anugerah-Mu kami gak mampu berbuat apa-apa. Ajari kami memandang dari sudut pandang waktu Tuhan. Perspektifnya Tuhan. Meskipun kadangkala kami manusia, kami tidak bisa melihat sempurna seperti Tuhan melihat. Tapi minimal kami mau percaya kembali kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Arahkan hati kita kepada Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Haleluya. Katakan, ajarku mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau
yang tak akan tinggalkan. Katakan dengan iman kita, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenal hati-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Dengan segenap hati kita katakan, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi ya Tuhan. Kami bisa melihat, mampukan kami bisa melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah yang Kau buat, segala sesuatu indah yang Kau rancangkan bagi kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Horalana masyana mata. Tulilalana mata karalan. Horalana masyana mata karalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Engkau tak pernah terlambat. Kami percaya Engkau tak terlalu cepat Tuhan, tidak tergesa-gesa.
selalu tepat pada waktu ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oralana masyara mata karala, oralana mata kaya mata karala. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami angkat hati dan iman kami. Kami angkat kepercayaan kami. Kami taruh harapan kami hanya padamu kembali. Engkau yang melakukan segala sesuatu yang indah, yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Orelana masyakarala, oralana makakaya. Tulirabo, oralana masyakarala, makakarala. Setiap keraguan sirna, setiap ketakutan sirna, setiap kebimbangan, kekhawatiran sirna dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kami taruh harapan kami hanya padamu. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, kuatkan yang tak berdaya. Berikan harapan baru kepada yang Tuhan kehilangan visi dan mimpinya. Anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami, anugerah-Mu yang melimpah Tuhan Yesus. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku percaya. Amin. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ini iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita gunakan waktu yang sejenak ini untuk merenungkan firman-Nya, sambil kita merenungkan perjalanan kita di masa-masa yang lalu. Ada waktu-waktu yang buat kita kurang menyenangkan. Ada waktu-waktu yang membuat kita mungkin menjadi trauma. Buat kita pengalaman itu buruk sekali. Beda kalau pengalaman yang kita alami sesuatu yang buruk karena dosa, kejahatan, kesalahan atau pelanggaran kita. Tapi ada waktu-waktu di mana kita pun sudah hidup takut dan gentar akan Dia, melakukan firman-Nya, tidak melanggar. Kita sudah sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tapi toh ternyata situasi yang tidak enak, tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kembali kita melihat hari ini, apa yang kita telah lalui di masa-masa yang lalu, kita bisa menemukan selalu ada benang merah yang sama. Benang merah itu adalah kasih-Nya Tuhan, cintanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kebetulan di dalam hikmat Tuhan, Salomo berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu itu indah, tapi pada waktunya. Tuhan bukan hanya menciptakan segala sesuatu atau membuat atau memberikan segala sesuatu indah dalam hidup kita, tetapi selalu pada waktunya. Kenapa ada kelahiran, kenapa ada kematian, kenapa ada waktu mengumpulkan, kenapa ada waktu membiarkan rugi. Kenapa waktu ada merobek, berbicara mengenai berkabung. Kenapa ada waktu-waktu di mana kita menjahit kembali, berarti perkabungan telah selesai. Ada waktu untuk kita berbicara. Kita menjelaskan ini dan itu. Tapi kita juga sadar ada waktu untuk kita diam. Izinkan pembelaan Tuhan justru yang turun. Kalau kembali kita lihat masa lalu. Dan sampai hari ini kita di titik ini. Kita akan selalu menemukan benang merah yang sama. Tuhan itu baik dulu, sekarang pun baik. Sampai selama-lamanya Dia baik. Dia dulu setia menyertai, hari ini setia menyertai, sampai selama-lamanya Dia setia menyertai. Kalau ada di antara Anda yang merasa bahwa waktu-waktu yang lalu
Sampai hari ini Anda lalu tergesa-gesa mengambil keputusan kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi. Tapi hari ini Anda menyadari, firman Tuhan membuat Anda menyadari bahwa betul tak ada yang kebetulan. Dan Anda berkata, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Ajari aku untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang perspektif Tuhan. Meskipun bukan berarti kita bisa memahami Tuhan 100%. Sulit sekali memahami pikirannya karena siapa kita manusia yang terbatas. Tapi minimal kita ambil keputusan yang demikian. Tuhan, mulai hari ini aku mau mengambil sikap yang tepat. Yaitu memandang segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Kita gak mau jauh. Kalau Anda rindu seperti itu, letakkan tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kau melihat umatmu dimanapun mereka berada. Meletakkan tangannya di dadanya sebagai wujud merendahkan hati, merendahkan diri. Wujud berdoa. Tuhan jamah setiap umatmu. Kami mau mengambil keputusan untuk kami melihat selalu dari sudut pandang Tuhan. Meskipun kalau untuk kami memahami rencana Tuhan 100% sulit ya Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Tapi minimal kami ambil keputusan, kami ambil komitmen untuk selalu melihat bahwa benang merah yang sama, ada kasih Tuhan di balik semua itu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun perkara demi perkara yang kami hadapi, situasi yang gak mudah di masa lalu. Atau mungkin nanti di hari-hari mendatang ada hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan di luar planning kami, di luar perencanaan. Tetap Tuhan kami mau mengambil kesimpulan, keputusan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bahwa Engkau merancang segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami semua. Kau juga menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Karena firman-Mu juga tadi mengingatkan kami. Ada waktu untuk menyembuhkan, sembuhkan yang sakit. Tuhan anugerah-Mu melimpah dalam hidup mereka. Entah organ di dalam tubuh mereka, jantung seseorang sedang bermasalah atau ginjal seseorang, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paru-paru yang bercak-bercak putih demikian. Hilang Tuhan bercak-bercak itu di paru-parunya bersih. Seperti Tuhan menciptakan paru-paru yang baru dalam hidup seseorang. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik di dalam kondisi mungkin kesulitan, kesukaran yang mereka hadapi. Tuntun ya Tuhan umat-Mu ini berjalan di dalam anugerah Tuhan sungguh. Melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya yang kedua, saya rindu mendoakan kembali. Anda mungkin belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau sempat meninggalkan Tuhan. Lalu Anda memutuskan untuk kembali kepada Dia. Ada yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa ikuti doa yang sederhana. Yang saya akan berikan contoh dan Anda ikuti dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus. Hari ini saya menyadari saya manusia yang berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Yang telah mati di atas kayu salib. 2000 tahun lalu untuk menebus setiap dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga. Terangkat ke sorga. Sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Katakan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat bagi Anda yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki di dalam kehidupan yang baru. Temukan komunitas yang tepat, komunitas rohani. Yang Anda bisa temukan kalau ada gereja Mawar Sharon ke sana. Ada di sekitar Anda. Pergilah ke gereja Mawar Sharon untuk Anda dimuridkan. Kami dengan senang hati menuntun, mendampingi Anda. Anda bertumbuh di dalam rohani, dalam iman. Dan melayani bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita arahkan hati kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini kembali dengan iman. Katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku.
yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan-Mu, walau belum ku melihat. Haleluya Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman kita, katakan demikian, ku percaya. Haleluya. Pasti Tuhan bukakan jalan-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Haleluya. Di waktu-Mu yang terbaik. Katakan dengan iman kita, di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terahkan firman-Mu. Terima setiap pujian penyembahan kami juga menjadi ekspresi bagaimana kami mengasihi Engkau, mengagumi Engkau, dan rindu selalu dekat kepadamu. Mulai hari ini kami melihat segala sesuatu yang Kau ciptakan, Kau jadikan, Kau berikan, dan biarkan terjadi dalam hidup kami. Kami lihat segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan pengalaman-pengalaman yang buat kami buruk atau menyedihkan sekalipun, kalau kami lihat dari perspektif Tuhan, selalu benang merahnya sama. Karena Kau mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Dan mulai hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.